Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1261. Apakah benar pepatah, segala sesuatu berkumpul dengan yang sejenis, manusia pun berkelompok sesuai golongannya? Gumam Luo Xiu saat ia berjalan di sepanjang jalanan, membiarkan kesadarannya menyebar secara halus, dengan kekuatan spiritualnya yang setara dengan tingkat akhir seorang suprim. Selama ia berhati-hati, tak akan mudah bagi orang lain untuk menyadari kehadirannya. Tak lama kemudian, ia pun mengetahui bahwa benua kecil tempat ia berpijak ini bernama Pulau Mingyu, nama yang memang terasa cocok, karena di tengah hamparan bintang yang luas ini, benua-benua memang seperti pulau-pulau yang mengambang. Namun yang lebih mengejutkan bagi Luo Xiu adalah kenyataan bahwa para kultivator di Pulau Mingyu ini hampir semuanya berada di atas tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda. Benar, di sini tingkat kekuatan minimum adalah Kaisar Dewa Tujuh Roda, sementara Kaisar Delapan Roda tersebar di mana-mana. Bahkan ada cukup banyak Kaisar 9 roda, dan Luo Xiu juga sempat melihat beberapa orang yang memiliki kekuatan setingkat suprim. Maka ia pun menyimpulkan bahwa tempat ini jelas bukan tempat biasa, jika tidak mungkin begitu banyak kultivator tingkat tinggi berkumpul di satu lokasi. Di salah satu benua di alam 8 arah saja, seorang Kaisar Dewa Tujuh Roda sudah tergolong langka, kecuali di tanah suci warisan kelas atas yang mampu menarik banyak ahli kuat. Tetapi jika digabungkan seluruh alam 8 arah, maka jumlah kultivator di atas tingkat Kaisar Tujuh Roda memang banyak, walaupun tetap sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan populasi kultivator. Lagi pula, berapa banyak sebenarnya populasi kultivator di alam 8 arah? Meskipun hanya 1 di antara 10 juta orang yang bisa mencapai tingkat Kaisar Tujuh Roda, itu pun sudah menghasilkan jumlah yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, dari informasi yang didapat Luo Xiu, para kultivator di Pulau Mingyu ini bukan hanya berasal dari alam 8 arah, tapi juga dari alam Linglong, alam naga Dewa Taixu, bahkan dari kekuatan-kekuatan lain yang tidak termasuk dalam ketiga alam tersebut. Semesta ini terlalu luas dan tak terhingga, 3 alam besar itu pun tidak mewakili keseluruhan, hanya aliran utama saja ibaratnya. 8 benua agung di alam 8 arah hanyalah bagian kecil dari keseluruhan kosmos, hanya puncak gunung es di lautan bintang yang luas. Di luar 8 benua itu masih ada tak terhitung benua langit dan planet kehidupan lain. Sedangkan gugusan benua rusak dan tandus yang sebelumnya dilihat Luo Xiu, konon dulunya adalah tempat berdirinya sekte besar nan berjaya bernama Sekte Bertanya Langit Wentian Zong. Dulu mereka menguasai sebuah benua langit yang sangat besar, namun dalam sebuah perang besar yang dahsyat, sekte itu hancur dan benua yang menjadi markas mereka pun ikut binasa. Fragmen benua itu tercerai-berai, dan seiring waktu berubah menjadi benua-benua kecil yang sekarang membentuk pemandangan seperti yang terlihat saat ini. Pulau Mingyu dulunya juga merupakan benua mati tanpa kehidupan, tapi setelah diolah oleh tangan kuat seorang ahli, tempat ini berubah menjadi kawasan yang ramai, menjadi tempat singgah para kultivator yang menjelajahi gugusan bintang tersebut. Karena dulunya merupakan lokasi Wentian Zong, maka kawasan ini pun dikenal dengan nama peninggalan Wentian. Jangan tertipu oleh kesan tandus, kuno, dan sepi dari tempat ini. Dulu banyak orang yang mendapatkan peluang dan warisan luar biasa di sini. Yang paling terkenal adalah penemuan senjata abadi tingkat tinggi, gua rahasia yang dulunya milik para ahli Wentian Zong, hingga kitab teknik, pil, dan ilmu-ilmu langka lainnya. Dalam rentang waktu yang panjang tak berujung, banyak kultivator berhasil mendapatkan peluang hidup luar biasa di sini, dan meraih loncatan kekuatan yang drastis. Tentu saja, tak terhitung juga para jenius yang tewas, karena bahaya di sini bukan sekadar lingkungan ganas, tetapi juga pertarungan abadi antar sesama kultivator demi merebut peluang. Konon di kedalaman peninggalan Wentian ini, ada ruang yang tampak utuh dari luar, namun ketika didekati akan tiba-tiba runtuh dan meledak, dengan kekuatan penghancur yang cukup untuk menelan seorang ahli setingkat penguasa Dao sejati tanpa pernah kembali. Hehe, Saudara Chen, bulan lalu ada orang yang membuka gua rahasia milik seorang tokoh hebat di peninggalan Wentian, kabarnya mereka menemukan satu senjata tingkat tertinggi, kau sempat ikut? Tanya salah satu pedagang. Tentu saja aku, Chen Xing, tak mungkin melewatkan peluang sebagus itu. Meski aku tak berhasil membawa pulang senjatanya, aku mendapatkan cukup banyak bahan langka untuk membuat senjata sekelas itu, jawabnya sambil menunjuk ke lapaknya yang penuh dengan material langka kelas suprim, menunjukkan hasil buruan dari kesempatan langka tersebut. Kedua orang itu adalah kultivator yang membuka lapak di Pulau Mingyu, dan seperti disebutkan, bahkan yang paling lemah di sini pun merupakan Kaisar Tujuh Roda, sehingga barang-barang yang dijual pun paling tidak merupakan material kelas Kaisar Agung. Menampilkan harta kelas dewa di tempat ini hanya akan membuat diri sendiri ditertawakan.
Luo Xiu kebetulan sedang berjalan melewati mereka dan mendengar percakapan itu, mereka pun tidak berusaha merahasiakannya, karena tampaknya gua-gua warisan para tokoh kuat semacam itu bukanlah hal langka di kawasan peninggalan Wentian. Letak kawasan ini pun sangat strategis, tepat di antara alam delapan arah dan alam naga Taiksu, menjadikannya wilayah tanpa penguasa mutlak, tempat yang tidak diurus siapapun. Di hamparan semesta dan bintang yang luas, para ahli di atas tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda dari berbagai penjuru, selama pernah mendengar nama tempat ini, hampir pasti akan datang mencoba peruntungan mereka, karena di benua-benua seperti 8 benua suprim dan planet-planet serta wilayah bintang yang dipenuhi oleh para kultivator, hampir semua peluang dan harta berharga telah dikuras habis dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan puncak, menjadikannya barang eksklusif yang dimonopoli. Dahulu, ketika Luo Xiu mencapai tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda, ia tidak kekurangan sumber daya, dan berbagai urusan penting terus menimpanya secara bertubi-tubi. Jika tidak demikian, ia pun sebenarnya bisa dengan mudah mengetahui keberadaan peninggalan Wentian, karena tempat ini cukup terkenal di kalangan kultivator tingkat tinggi. Kalian sudah dengar, sekarang bukan hanya alam liar yang jatuh, tapi juga alam bumi. Kabarnya dua penguasa naga dari alam Dewa Naga Taiksu bekerja sama membunuh penguasa Dao sejati leluhur bumi, dan bahkan merampas mutiara 9 naga. Kalian orang-orang tua dari alam suprim 8 arah memang keras kepala, masih juga berani melawan penguasa naga, benar-benar cari mati. Omong kosong, apa yang kamu bilang barusan? Kenapa? Mau berkelahi? Kalian saja sudah kehilangan 2 penguasa Dao sejati, orang kecil seperti kalian mati pun tak ada yang peduli. Di saat itu, Luo Xiu melihat beberapa kultivator yang sedang bertengkar, dari aura mereka, terlihat beberapa berasal dari alam 8 arah, sementara lawan bicara mereka jelas dari alam Dewa Naga Taiksu. Meskipun saling mengejek dengan sengit, mereka tidak sampai bertarung, sebab Pulau Mingyu memiliki peraturan ketat, siapapun yang berkelahi di sini akan dihukum mati. Dalam bumi yang menjunjung kekuatan, aturan ini bisa dibilang sangat kejam dan mutlak. Dahulu saat aturan ini pertama kali diberlakukan, masih ada yang mengabaikannya. Salah satu ahli suprim yang merasa diri tak terkalahkan berani membunuh seorang kaisar 9 roda di pulau ini dan merampas harta dari peninggalan Wentian. Namun, perbuatannya dianggap menantang otoritas pembangun Pulau Mingyu meski sang pembangun tidak menampakkan diri, hanya dengan menjatuhkan sebuah tangan raksasa dari kehampaan, ia langsung menghancurkan ahli suprim itu menjadi kabut darah, lenyap bersama daunnya. Sejak saat itu, tak ada yang berani sembarangan bertindak di Pulau Mingyu. Luo Xiu mengalihkan pandangannya, pertengkaran seperti itu bukan sesuatu yang ingin ia pedulikan, namun kabar tentang jatuhnya alam bumi membuat suasana hatinya menjadi berat. Jelas bahwa penguasa Dao sejati Wuxin, penguasa naga Taiksu, dan penguasa Dao sejati reinkarnasi telah mulai bergerak. Tak lama setelah ia meninggalkan alam bumi, penguasa Dao sejati leluhur bumi pun dibunuh. Harta pusaka alam bumi mutiara 9 naga dirampas, artinya kemungkinan penguasa Dao sejati leluhur bumi untuk hidup kembali hampir mustahil, kecuali ada yang berhasil merebut kembali pusaka itu dari 2 penguasa naga dan membawanya pulang. Sejak awal, Luo Xiu memahami bahwa meskipun alam 8 arah memiliki lebih banyak penguasa Dao sejati, namun kedelapan leluhur mereka tidak bisa meninggalkan wilayah bintang masing-masing, sehingga bila diserang satu persatu, kehancuran sudah menjadi keniscayaan. Sekutu kedelapan leluhur hanyalah penguasa Dao sejati langit dan penguasa Dao sejati Wuji, satu berjaga di dekat benua langit, satu lagi di kehampaan alam liar. Sementara itu, 6 leluhur lainnya bersembunyi dalam gelap selama ribuan tahun, menyembunyikan lokasi mereka dengan sangat rahasia, sebab jika lokasi mereka terbongkar dan tidak ada bantuan, 2 penguasa Dao sejati musuh saja sudah cukup untuk menghabisi mereka. Namun meskipun begitu, penguasa Dao sejati leluhur alam liar yang dibantu oleh penguasa Dao sejati Wuji justru menjadi yang pertama tewas, karena semua orang tidak menduga bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi benar-benar berkhianat dan bergabung dengan pihak musuh. Bisa dikatakan, situasi sekarang sangat tidak menguntungkan bagi pihak 8 arah. Jika tidak ada strategi atau pertolongan luar biasa, maka 6 leluhur lainnya pun bisa musnah satu persatu. Terhadap semua ini, Luo Xiu hanya bisa mengelus dada dulu. Ia masih memiliki kekuatan manusia abadi sebagai kartu truf, dan masih bisa turut serta dalam pertarungan antar penguasa Dao sejati. Namun sekarang, kartu itu telah digunakan, ia pun tak punya alasan untuk mencampuri urusan tersebut. Apalagi setelah pertarungan terakhirnya melawan penguasa Dao sejati reinkarnasi, ia sadar bahwa bahkan dengan kekuatan manusia abadi sekalipun, ia belum tentu bisa membunuh penguasa Dao sejati secara langsung, apalagi penguasa Dao sejati macam Wuxin dan penguasa naga yang dapat bergerak bebas dan pasti memiliki cara untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan sekelas itu. 1/4 jam kekuatan manusia abadi ternyata tidak sekuat yang dibayangkan, dan Luo Xiu pun bisa memaklumi, karena pada akhirnya ia hanyalah kaisar 9 roda, meski sesaat memiliki kekuatan abadi, bukan berarti ia bisa membunuh penguasa Dao sejati dengan mudah. Di Pulau Mingyu, banyak toko dan kios menjual berbagai jenis peta slip giok dari peninggalan Wentian.
Tentu saja harganya tidak murah. Beberapa slip giok mencatat peta secara rinci, sementara yang lain hanya peta kasar, dengan harga berkisar dari 5.000 hingga 50.000 batu leluhur Taichu. Slip giok seharga 50.000 biasanya hanya bisa dibeli oleh kaisar 9 roda yang sangat kaya. Batu leluhur Taichu milik Luo Xiu sendiri pun sudah menipis karena terus digunakan untuk kultivasi, dan karena ia tidak bisa sembarangan menukarkan bola dao, maka ia hanya bisa membeli satu slip giok bernilai 10.000 batu. Berdasarkan informasi yang ia dengar selama di Pulau Mingyu, peninggalan Wentian ini jelas bukan tempat biasa, mampu menarik banyak ahli kuat berkumpul, jadi jika ia tidak mencoba masuk dan menjelajah, bukankah kunjungannya ke sini akan sia-sia? Siapa tahu, ia bisa menemukan reruntuhan gua peninggalan seorang ahli, memperoleh kekayaan besar, dan mempercepat proses kultivasinya. Bersambung.